Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada, yang pagi ini sedang berada di depan layar monitor chart pergerakan harga khususnya di XAU USD. Pagi ini kita akan mencoba untuk membaca potensi dan probabilitas untuk satu hari ke depan yang kita bandingkan dengan histori yang sudah terjadi, khususnya yang terdekat dari hari ini. Tentu yang kemarin, kalau kita amati pergerakan satu hari kemarin, ya seller cukup kuat, di mana kita pagi kemarin juga sudah menyampaikan dari time frame yang lebih besar. Di time frame di time frame daily menunjukkan bahwa pergerakan seller dengan momentumnya yang besar menunjukkan kemampuan sell yang masih kuat, bearish yang masih kuat. Hanya saja karena berada di level tentu membutuhkan kehati-hatian, ya, berada di level banyak sekali penolakan di sana. Intinya tren masih turun, hanya saja berhati-hati di wilayah levelnya. Ketika dia sudah mulai mendekati, maka kita tunggu hingga break di level tersebut, ya, khususnya di time frame lebih rendah. Kemudian di time frame H4, ya, kemarin juga kita sudah sampaikan di time frame H4 mengindikasikan, menunjukkan ada kecenderungan dari tren turun, naik, turun lagi, naik lagi, turun lagi, di mana high dan low-nya menuju ke bawah, sehingga kecenderungannya tetap bergerak ke bawah, ya, tentu dengan wilayah levelnya yang harus kita uji di sana, ya. Ketika sudah mulai kuat, maka kecenderungan untuk turun akan semakin kuat sampai di mana? Sampai di level berikutnya. Tentu ini akan bergerak menuju level selanjutnya, ya. Setelah dia kuat baru mendekati level di sana. Nah, ini persis berada di levelnya. Setelah berada di levelnya, koreksi, ya, kemampuan harian sudah tercukupi, maka akan koreksi. Ya, koreksi bisa jadi menjadi petunjuk nanti ketika sudah mengarah pada tanda-tanda pembalikan, maka bisa jadi nanti menjadi titik awal akan mulai bergerak, mulai berbalik, ya, dari turun menjadi naik. Ini berada di level yang cukup valid di sana. Ada 1, 2, 3, ya, ada 3 level di sana. Kalau kita amati ada 1, ada 2, kemudian ada 3, sehingga ini menjadi tahanan yang sangat kuat, menjadi penolakan yang sangat kuat di sana. Ya, nanti kita sekalian kita lihat bagaimana di swingnya kita bisa manfaatkan wilayah untuk area entry point di swing trading. Baik, kita lanjut dulu untuk hari ini, ya. Untuk satu hari ke depan kita coba untuk memetakan dulu dengan potensi dan kemungkinan-kemungkinannya. Diawali dari tetap kita menggunakan time frame H4 tadi, berada di levelnya di sana. Berada di levelnya, mulai ada penolakan, kemudian mulai ada momentum, ya. Kita tunggu nanti di satu candle ini selesai. Setelah itu baru kita menentukan titik entry-nya. Nah, untuk menunggu di time frame H4 tentu cukup lama, 4 jam sekali, tetapi tentu lebih valid daripada di time frame H1. Di time frame H1 kita lihat pergerakannya tetap mengarah ke atas, pelan-pelan dia mulai bergerak naik. Kemudian di mana kita menempatkan posisi buy kita, ya, mengingat cukup jauh di sebelah kiri, sehingga kita gunakan yang terdekat dari runningnya. Kita awali dari level terdekatnya, ya, sekaligus yang menjadi high untuk candle runningnya. Kemudian kita bisa manfaatkan untuk buy stopnya di sana.
Oke, buy stop kita tempatkan di 19.07 ya, buy stop. Agak turunkan dikit. Oke, kita coba untuk menempatkan di sana buy stopnya. Buy stop di 1906.6083 ya. Buy stop kita tempatkan di 1906.83. Kemudian targetnya sampai di mana nanti ya? Kalau kita sudah menempatkan posisi buy stopnya, targetnya adalah berada di sini. Ya, sesuai dengan pergerakan di situ ada level. Nah, ini cukup realistis juga di sana. Atau mungkin di sumbunya di bawah juga boleh. Biar lebih cepat, biar lebih tersentuh di sana. Dan ini pun sudah lebih dari 600 pergerakan. Target kita gunakan untuk warna, untuk targetnya kita kasih warna berbeda di 1912.75. Diingat ketika tersentuh maka kita bisa membatasi kerugian, bisa kita gunakan sell stop di bawahnya. Kemarin berapa ringnya kita ukur dulu 4 ribuan ya. Jadi kita bisa gunakan 300 di bawahnya untuk antisipasi. 300 350 boleh. Jadi kita di bawahnya sekitar 300 350 kita gunakan untuk sell stopnya. Tentu dengan lot yang lebih besar dari yang pertama. Ini ketika tersentuh. Ya, jika tidak tersentuh, nah tentu nanti kita mesti menunggu dulu ya, karena harapan kita menyentuh dan naik. Nah, kalau misalkan nanti tersentuh, kemudian kita sudah membatasinya, maka targetnya di 19.1275 kita bisa tunggu hingga menyentuh, atau bahkan ketika nanti sudah mendekati pun tidak perlu kita menunggu tersentuhnya dari TP kita bisa gunakan take profit secara manual. Kemudian ketika nanti berbalik, tidak hanya kita menggunakan pending order di bawah, kita juga bisa menggunakan SL ya. Kita bisa gunakan SL dan TP. Ini 600 misalkan kita tarik ke bawah 300 atau 400-nya. Ya kira-kira di sini untuk SL-nya kalau kita menggunakan SL dan TP. Kemudian berikutnya posisinya ketika masih bergerak naik ya, karena sekarang lagi kecenderungannya naik dan sudah kita buat satu pending order tadi, kita ambil yang terdekat dulu. Kalau kita ukur dari yang paling ujung sana, tentu wilayah retrace-nya cukup jauh. Ini adalah wilayah retrace-nya. Kita tandai dengan warna biru dulu. Di area ini kita bisa manfaatkan untuk koreksi ya. Sell limit di 1923.89 ya. Sell limit kita tempatkan di 1923.89. Ini untuk manfaatkan koreksi ya. Sekali lagi koreksi adalah memanfaatkan pantulannya. Karena belum tentu nanti menjadi titik reversal, bisa jadi hanya mampir sebentar kemudian kembali naik lagi. Kemudian berikutnya di ujung atas ya, kita tidak manfaatkan stop dulu ya, karena ini jaraknya cukup panjang dan posisi bawah ke atas hampir mendekati ringnya, sehingga tidak menggunakan stop. Kita tidak menggunakan posisi stop di atasnya. Hanya saja kita nanti melihat bagaimana ketika struktur buyer sudah terbentuk, maka di atasnya ini, di atas target ini kita bisa juga manfaatkan kembali ya, untuk buy stopnya. Tapi ini sudah ada di sana ya, kita bisa tunggu hingga tercapai dulu. Sekaligus nanti kita mengikuti
update terbaru dari pergerakan yang ada, kemudian kita baca apa yang bisa kita dapat informasi dari candle-candle yang terbentuk di sana, baik dari sisi karakternya, dari sisi strukturnya, dan dari sisi levelnya di sana. Nanti kita amati semuanya. Ya, kalau mau bergerak minimal berada di 1923, di atasnya nanti baru dia akan kuat. Selagi masih berada di bawahnya, maka berpotensi masih akan kembali turun atau akan pullback kembali. Kemudian antisipasi ketika nanti dia turun, paling tidak harus melewati level dulu di sana ya. Ini adalah level support yang terdekatnya. Sehingga untuk mengetahui, untuk menguji apakah nanti kuat turun kembali atau tidak, kita tunggu hingga dia breakout dulu di sana. Ya, kalau kita melihat secara tren masih memang trennya kuat turun, tetapi jangan lupa di situ ada banyak sekali penolakan. Kita bisa manfaatkan peluang sell ketika dia sudah breakout di sana ya. Breakout ini artinya kita bisa tunggu hingga dia melewati levelnya, atau kita bisa manfaatkan untuk pending ordernya ya. Kita akan manfaatkan untuk pending karena masih cukup jauh, masih bergeraknya masih cukup jauh, sehingga kita hanya manfaatkan pending order dengan sell stopnya ini. Sell stop di 1886.51. Kecenderungan kuat masih ke bawah, hanya saja harus melewati dulu levelnya ya. Dari benturan yang ada ini bisa menjadi pertanda awal market akan memantul ke atas. Targetnya sell stop cukup di dekat di level terdekatnya di sini ya, ambil 600 di bawahnya atau berada di wilayah ini ya. Ini targetnya, kita bisa gunakan area dengan warna yang berbeda untuk targetnya ya. Kita bisa gunakan ini untuk targetnya kira-kira sekitar 500-an ya. Oke, ini kira-kira untuk targetnya. Kembali ke time frame H4 ya, kembali ke time frame H4, kita bisa melihat potensi di sana nanti di time frame H4. Kita bisa dekatkan secara detailnya. Di sini kita bisa lihat pergerakannya. Tentu tetap kita memanfaatkan tren yang terdekat dari running yang sedang berjalan walaupun belum terbentuk. Intinya struktur yang terbentuk yang terdekat dari running kita tetap ikuti ya, meskipun harus dengan kehati-hatian yang tinggi. Satu, kita tadi manfaatkan peluang di sana dengan dasar di time frame kecil. Ini ada level yang dekat di sana di 1903. Karena itu kita tidak mengambil peluang di situ, kita mengambil di atasnya dengan buy stop, dengan tujuan tentu breakout di level kecilnya. Kemudian selanjutnya karena mendekati levelnya, mendekati retrace-nya, ini targetnya cukup di atasnya. Di sini ada penolakan, kita ambil di sana. Lewat dari sini boleh saja kita manfaatkan buy stop kembali ya. Misalkan dia nanti lewat atau break di sana, ya bisa saja kita memanfaatkan untuk buy stop kembali atau buy kembali. Karena kalau sudah bergerak lebih tinggi, tentu kecenderungan untuk naik lebih besar lagi, akan berusaha mendekati level di atasnya ya, karena di sana ada banyak sumbu, kita turunkan sedikit, kita masuk posisi buy kembali di sana ya. Kita bisa masuk buy kembali, ini tentu dengan nanti melihat kondisi marketnya, atau bisa dengan pending kembali buy stop dengan 1916.46. Targetnya paling dekat di ujung sumbunya di sini. Di ujung sumbunya ini sekitar 400 sekian ya. Ya, tentu kalau kuat bergerak naiknya, targetnya mendekati di sini retracement-nya. Ya, hanya saja lebih cepat ketika dia menyentuh levelnya di sana.
Kalau kita baca, kalau kita amati pergerakan yang kemarin dari range yang ada di sana, market bergerak cukup panjang sehingga ketika naik potensi masih bisa sampai di ujung atasnya bahkan di sana. Ya, ini peluangnya masih ada hingga di 1939 ya. Hanya saja karena sudah panjang kemarin biasanya nanti akan mulai ada penurunan ya, ada penurunan kemampuan. Ya, tetap potensi itu ada. Nanti kita akan amati dari pergerakan yang terbentuk akan kelihatan ketika dia naik akan terbentuk struktur buyer yang mulai meningkat di sana. Walaupun ada merah seperti halnya kemarin ketika dia sudah terbentuk tren turun, meskipun ada koreksi kemudian dikembalikan lagi sehingga koreksi yang ada di sana ini tidak terlalu banyak berpengaruh ya. Merah hijaunya masih berada di low candle sebelumnya. Mungkin ini yang bisa kita berikan ya, di ujung puncak atas juga kita bisa manfaatkan untuk limit sell. Termasuk di bawah ketika dia bergerak berbalik misalnya ya, bergerak pullback kembali. Ya, kita bisa nanti membuat satu perkiraan ya, minimal untuk kehati-hatian kita juga dan untuk membaca lebih detail lagi kemampuan nanti kita bisa taruh perkiraan seperti ini sehingga kemungkinan untuk bergerak masih berpeluang hingga di levelnya di sana masih berpotensi bergerak di angka sekian. Sekali lagi nanti melihat perkembangan bagaimana struktur yang terbentuk, bagaimana karakter candle itu terbentuk, baik dari sisi tekanan maupun dari penolakan yang ada, kita nanti amati semuanya. Ya, tekanan itu ada volume yang makin meningkat, kemudian penolakan itu ada sumbu yang makin panjang. Dua-duanya kita akan padu, dua-duanya kita amati dan nanti kita kombinasi. Terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan hari ini kita masih bisa mempertahankan profit kita, bisa menjaga konsisten dari profit kita, dan seterusnya kita akan terus bisa menjaga konsisten profit kita. Hati-hati untuk pergerakan yang mulai terbentuk struktur kuatnya, ya, jangan melawan arus dan selalu perhatikan risk management. Terima kasih, selamat pagi, salam profit dua arah.